Smart FM Radio Talk. 97,8 Smart FM Business and Inspiration. Halo, apa kabar Anda semua listener? Senang sekali saya Asri kembali bisa bersama dengan Anda di hari yang spesial di 31 Desember 2018 semua listener. Kenapa spesial? Karena ini hari terakhir di tahun 2018. Dan lebih spesialnya lagi, selama 1 jam ke depan saya akan mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol bareng bersama Bapak Abdul Ghafur Mas'ud, Bupati Penajam Pasir Utara. Anda boleh bergabung bersama dengan kami, ngobrol bareng. Silahkan melalui nomor WhatsApp kami di nomor 0811 590 978. Dan perbincangan ini langsung kami hadirkan untuk Anda live dari kantor Bupati Penajam Pasir Utara. Langsung aja kita sapa Bapak Abdul Ghafur Mas'ud, atau yang katanya sih lebih seneng dipanggil AGM nih. Iya, Selamat pagi Pak. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke. Yang pasti pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu untuk waktunya, mempersilahkan kami untuk bisa datang, bisa masuk ke kantor Bupati saya pertama kali. Ya beginilah kantor Bupati Penajam Pasir Utara, alhamdulillah. Oke. Nah, tapi ngomong-ngomong, sibuk nggak sih Pak? Ya, dibilang sibuk-sibuk, dibilang enggak, di bawah santai aja. Santai aja. Nah, Pak Agem, Ya. ini kan bisa dibilang Bapak ini masih sangat muda gitu ya. Tapi sebelum kita ngomongin tentang pencapaian 100 hari kerja, apa yang jadi target untuk tahun ke depan, saya pengen tahu dulu. Di usia yang masih sangat muda, kebayang nggak sih jadi bupati? Jadi kalau untuk menjadi seorang bupati, memang sampai saat ini saya nggak kebayang. Tapi ya itulah, hidup kan harus dijalanin saja. Oke. Karena mungkin dulu di Balikpapan saya sebagai ketua partai, jadi saat itu ditunjuk untuk ikut dalam pemilihan kepala daerah di Penajam Pasir Utara dalam namanya rakerda, rapat kerja kepala ketua-ketua partai itu Kalimantan Timur, dan ditunjuk untuk ikut dalam pesta demokrasi di Penajam Pasir Utara. Dan saat itu saya menyanggupi, dan alhamdulillah Allah memberikan kemenangan, dan semoga kemenangan ini menjadi keberkahan untuk Penajam Pasir Utara. Amin. Oke. Ini jadi tantangan atau jadi beban? Saya rasa jadi tantangan dan jadi pengalaman juga. Saya rasa kalau kita niatnya baik, insya Allah saya yakin dan percaya hasilnya juga akan baik. Seperti itu. Oke, baiklah. Dari menjabat sekitar 3 bulan ini gitu ya Pak AGM ya. Ini awal menjabat dan diserai tugas yang begitu berat ini, rasanya gimana? Rasanya agak beda memang, karena latar belakang saya kan seorang entrepreneur, seorang pengusaha, dan sekarang menjadi seorang pejabat. Jadi kalau seorang pengusaha itu kita bebas, sekarang menjadi pejabat itu banyak aturan yang harus kita ikutin, dan tentunya juga harus lebih mengatur diri karena sudah menjadi pejabat publik. Dan itu saya rasa bukan suatu masalah, dan itu suatu suatu anugerah lah yang saya rasakan untuk selama ini, dalam 3 bulan ini. Baiklah, selama 3 bulan ini kita pengen tahu, tema kita kali ini adalah pencapaian 100 hari kerja Bupati PPO. Nah, selama 3 bulan ini mungkin apa sih yang bisa kita tahu? Ya, alhamdulillah nggak banyak-banyak amat sih untuk Penajam Pasir Utara dalam 100 hari kerja. Jadi kendala pertama dulu itu, yang paling pertama waktu saya pilkada adalah menanyakan, masyarakat yang menanyakan langsung kepada saya, mengapa jalan di depan kantor bupati rusak, lampunya mati terus, lampu jalannya mati terus, Pak. Ya pokoknya airnya kurang alirnya, Kemudian yang menjadi keluhan paling prioritas adalah kesehatan dan pendidikan. Maka dari itu, sewaktu saya kampanye kemarin, dalam 2 tahun berjalan saya kampanye, dan 6 bulan terakhir kampanye resmi itu adalah mengambil aspirasi dari masyarakat, dan itu saya bawa
saya masukkan ke dalam visi misi AGM Hamdan, yaitu ada 3 pilar yang saya sebutkan. Yang pertama itu adalah infrastruktur, berarti jalan sampai ke pelosok desa. Kemudian kesehatan, nah rumah sakitnya, kemudian bagaimana penanganan rumah sakit, bahkan bukan hanya penanganan. Begitu pasien masuk itu kita harus berikan senyuman, keramahan, dan yang paling penting adalah kebersihan. Kemudian di bidang pendidikan, nah pendidikan yang orang tua pasti, apalagi kaum the power emak-emak ini kan, maunya yang gratis sekali. Nah, dan alhamdulillah pencapaian kami infrastruktur dari apa yang dibangun pemerintah sebelumnya atau kepala daerah sebelumnya, yang multirs kemarin yang masih tersisa hutang, alhamdulillah di tahun depan pertanggal 1 ini insya Allah lunas multirs yang ditinggalkan itu. Kemudian Pulau Balang juga insya Allah tahun 2019 insya Allah akan menyatu dengan Balikpapan. Kemudian bulan 3 nanti insya Allah akan ada pembangunan dari Waskita Group untuk melanjutkan jembatan tol yang menghubungkan Melawai Nipa-Nipa. Nah, ini insya Allah itu capaian kami. Kemudian capaian kami itu kesepakatan yang telah kita buat dengan DPRD, yaitu dengan menyajikan kepada publik atau masyarakat demi sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu kesehatan gratis. Jadi BPJS ini yang kita tahu bahwa ada bantuan dari pusat. Dan kami menambahkan lagi untuk masyarakat di Penajam Pasir Utara, agar nanti setiap orang yang mempunyai KTP Penajam Pasir Utara yang masih dalam proses kartu BPJS-nya, itu langsung bisa ditangani oleh rumah sakit yang bekerja sama. Dan alhamdulillah itu sudah clear. Jadi tahun depan kesehatan pun insya Allah gratis untuk seluruh masyarakat Penajam Pasir Utara. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan gratis. Nah, anak-anak kita alhamdulillah dari pemerintah pusat udah memberikan pendidikan yang gratis daftarnya. Dan alhamdulillah nanti di tahun depan di Penajam Pasir Utara awal pendaftaran baru di Penajam Pasir Utara khusus dari SD dan SMP, karena provinsi kan masih SMA. Tapi kami akan upayakan supaya SMA juga mendapatkan itu, yaitu begitu dia daftar ke sekolahnya, dia akan mendapat seluruh apa yang diperlukan untuk kebutuhan sekolahnya, seperti buku tulis, pulpen, sepatu, kaos kaki, topi, tas. Nah, itu semuanya sudah disubsidi oleh pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kemudian kami juga masih berjuang sebenarnya, ini belum dicapai, yaitu bagaimana kita sebagai daerah penghasil itu bisa berkontribusi dengan Pertamina, yang disebut sekarang Pertamina PHI ya, Pertamina Hulu Indonesia, atau PHKT, Pertamina Hulu Kalimantan Timur. Nah, ini kenapa saya ingin sekali bergabung dengan, maksudnya ikut memasukkan saham ke situ, agar pendapatan kami, APBD kami itu meningkat. Karena kita tahu bahwa Penajam Pasir Utara daerah penghasil, tapi jalannya masih banyak sekali yang rusak. Dan ini menjadi keluhan bagi masyarakat seluruhnya, khususnya di Penajam Pasir Utara, umumnya di Kalimantan Timur. Karena kami suatu daerah penghasil, maka kami harus perjuangkan. Karena ini sudah dilakukan oleh namanya itu di Sumatera, di Riau, ada suatu perusda yang sudah mengambil 100% dari penambang minyak dari luar yang bergabung di Pertamina. Nah, ini yang ingin kita kejar. Dan pencapaian terakhir kami alhamdulillah, anggaran yang kemarin 900 miliar sekarang sudah alhamdulillah, karena saya lihat kabupaten kota juga yang lainnya naik. Sekarang kita tembus di 1,5 sekian triliun, atau bisa dibulatkan menjadi 1,6 triliun. Itu pencapaiannya. Dan alhamdulillah itulah yang bisa melunaskan utang-utang kita. Dan insya Allah pembangunan ke depan, di tahun depan itu kita akan membuat infrastruktur pemerintah, yaitu kantor-kantor pemerintah seperti BK, rumah jabatan, bupati dan wakil bupati, karena nggak pernah ada selama kabupaten yang terbentuk. Maka kami ingin buat, alasannya adalah suatu kabupaten harus mempunyai simbol. Kalau dia tidak punya
rumah jabatan, karena rumah jabatan ini bukan untuk pejabatnya, tapi untuk siapapun nanti yang akan menjadi pejabatnya. Oke. Nah, dan itu menjadi simbol untuk kabupaten bahwa benar-benar ada rumah dinasnya gitu kira-kira. Hampir sama dengan kantor bupati lah. Betul. Oke, Pak Agem, tapi tadi yang 3 fokus utama gitu, yang infrastruktur, kesehatan dan juga pendidikan. Dari banyaknya hal, kenapa 3 itu yang jadi pilihan? Jadi untuk disorot? 3 pilar ini sebenarnya ini mencangkup untuk seluruh pilihan apapun. Hanya kita simpelkan, kita rangkum menjadi 3 pilar. Karena infrastruktur ini artinya pembangunan. Ya. Jadi infrastruktur, mengapa harus pencapaian dengan infrastruktur? Karena infrastruktur ini bisa menjadi infrastruktur pemerintahan seperti kantor-kantor, dinas-dinas, mungkin kantor lurah, kantor apapun itu, infrastruktur pemerintahan, tentang pemerintahan. Kemudian infrastruktur jalan yang betul-betul yang paling dirasakan adalah masyarakat akan merasakan ketika jalannya itu bisa mulus, tidak berlubang, tidak banjir, pengairan. Dan ini juga bisa masuk ke dalam infrastruktur pertanian, perkebunan. Nah, jadi infrastruktur irigasinya, pembangunan irigasi dan lain-lain. Ini mencangkup semuanya. Hanya kalau kita dengar secara awam, memang dia sedikit sekali. Padahal ini nggak perlu dijabarkan karena infrastruktur itu adalah pembangunan. Kemudian kenapa kita harus ke kesehatan? Karena kesehatan ini adalah tongkat dari segala kegiatan kehidupan kita sehari-hari. Kalau warganya tidak sehat, bagaimana dia mau meningkatkan ekonomi? Bagaimana anak-anak kita mau cerdas? Bagaimana, ya banyak sekali nih untuk kesehatan. Bahkan kita untuk beribadah juga harus sehat. Ya kan? Karena di dalam jiwa yang sehat terdapat pemikiran yang sehat juga. Kemudian yang ketiga, pendidikan. Nah, pendidikan ini haruslah lebih prioritas. Mengapa? Karena syarat utama untuk memutuskan kita dari rantai kemiskinan adalah pendidikan. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu pasti pemikirannya berbeda. Kalau dibilang orang Penajam atau mungkin orang-orang Balikpapan yang di pesisir, dia bilang patah pensil. Nah, jadi beda sekali. Beda sekali pemikiran itu. Orang yang berpendidikan, orang yang sarjana, apalagi khusus sarjana, itu sangat berbeda pemikirannya dengan orang yang tidak berpendidikan. Maka dari itu kami memfokuskan pendidikan dari gratis. Tahun ini kami ingin memfokuskan, dan insya Allah kami juga ke depan kalau sudah hutang-hutangnya PPU lunas, kami ingin menargetkan kira-kira puluhan ribu anak itu Penajam Pasir Utara harus banyak yang lahir menjadi sarjana. Karena kami ingin, dan saya juga berharap ketika anak-anak kami yang lulus ini ke depan dia juga bisa membangun pada khususnya itu Penajam Pasir Utara dan umumnya itu Kalimantan Timur, bahkan Indonesia ke depan. Oke. Di 100 hari kerja ini sampai sekarang ini gimana Pak Agem? Dari ketiga hal yang tadi ini, mana yang duluan terkejar atau yang mungkin bisa semuanya atau bagaimana? Saya rasa semuanya ya alhamdulillah udah clear. Walaupun nanti dikerjakan di awal tahun, maksudnya di Januari, paling lambat Februari. Tapi alhamdulillah itu sudah teratasi. Bahkan dalam waktu 3 bulan kita bisa mengatasi itu. Bahkan sama utang-utangnya juga teratasi. Karena utang yang kami ditinggalkan ini kurang lebih 600 miliar bahkan sampai 700 miliar. Tapi alhamdulillah multiyersnya sudah kita selesaikan. Jadi alhamdulillah PPU sudah tidak ada utang lagi. Jadi kedepannya kami bisa membangun lebih baik lagi. Karena saya yakin kita nggak perlu berutang untuk, karena kita daerah penghasil, beda dengan tempat-tempat yang lain. Bahkan tahun depan insya Allah kalau sehat selalu, juga mudah Allah memberikan kesehatan dan keberkahan terus, kita ingin memperkuat PAD kami dari Prusda, kemudian dari pertanian kita. Karena pertanian Kalimantan Timur ini lumbung padinya itu bisa dikatakan di Penajam Pasir Utara. Hanya tinggal kita bagaimana mengelolanya saja. Karena ini sumber pendapatan daerah juga. Jadi dari 3 kemarin ini Bu, yang paling prioritas memang pendidikan dan kesehatan. Tapi alhamdulillah kalau nggak salah sekitar 3 minggu setelah saya dilantik, ada tokoh masyarakat itu datang ke rumah dinas. Sekarang rumah dinasnya ada di
depan Sepron situ, yang bekas rumah PKK. Jadi saya jadikan rumah dinas Penajam Pasir Utara. Tokoh masyarakat ini datang, dia tanya, Pak AGM, kenapa Pak? Dia bilang, kenapa Kanda? Biasanya saya panggil orang tua di sini Kanda atau Ayahanda. Kenapa Ayahanda? Kenapa Kanda? Pak AGM dapat uang dari mana? Dia bilang kayak gitu. Kenapa Pak? Kok lampu jalan di depan kantor bupati itu sudah nyala terus tiap malam? Kemudian jalannya juga alhamdulillah sudah tidak bolong. Itu dapat, bukannya ini Penajam sekarang lagi defisit. Nah, dapat uang dari mana? Jadi saya bilang aja sambil bercanda, Ayahanda sama Kakanda nggak usah dipikirkan, terlalu berat, biar saya aja yang memikirkan. Akhirnya mereka ketawa semua. Jadi sebenarnya banyak sekali hal-hal yang masyarakat rasakan, tapi saya juga belum puas dengan itu, karena masih banyak jalan yang rusak, khususnya di jalan masuk ke jalur kabupaten. Tapi insya Allah tahun depan juga infrastruktur itu kami juga sudah mengiyakan dengan DPRD, sudah memutuskan dalam paripurna juga, insya Allah 17 kilo lebih nanti itu akan ada penerangan di seluruh Kabupaten Penajam. Jadi saya mengincar juga untuk infrastruktur yang pertama, tahun pertama ini jalannya semuanya dikasih mulus untuk Kecamatan Penajam. Kemudian insya Allah di tahun depan juga sudah akan bersinar Penajam. Sudah kalau dari Balikpapan Melawai itu sudah kelihatan lah ada kehidupan. Kira-kira seperti itu. Oke. Baiklah, Pak AGM, ini kan bisa dibilang juga sebagai kaum milenial gitu. Apakah ini juga jadi satu tantangan untuk menjabat sebagai bupati? Sebenarnya kalau kita mundur ke belakang, negara ini terbentuk bukan dari orang tua, tapi dari kaum-kaum muda. Karena Jenderal Sudirman itu memimpin perang, dia di umur kalau nggak salah belasan tahun, bahkan yang saya dengar yang akurat itu 21 tahun, menjadi panglima. Nah, jadi kemudian bangsa Indonesia ini juga disiarkan lewat radio dengan suara yang begitu menggelegar. Itu orang usianya 22 tahun kalau nggak salah, namanya Bung Tomo. Nah, jadi anak muda itu saya rasa muda itu bukan berarti bukan dewasa. Jadi kalau pepatah mengatakan kecil bukan berarti anak, tua bukan berarti bapak. Jadi apa yang kita lakukan itulah yang akan dinilai dari orang. Jadi anak-anak muda sekarang yang saya lihat dengan budaya kami, budaya kita semua yang di timur maksudnya, adat-adat ketimuran kita yaitu selalu menghargai orang tua. Kita menghargai yang lebih tua walaupun dia bukan ayah kita atau saudara kita, tapi kita wajib untuk menghargainya. Tapi jangan sampai dengan penghargaan itu memutuskan kreatif kita. Maksudnya apalagi untuk kemaslahatan umat. Jadi kalau kita lihat-lihat ke belakang, bangsa Indonesia ini anak-anak mudanya insya Allah hebat-hebat semua. Jadi saya nggak pernah minder untuk menjadi anak muda yang berani. Kan dulu orang banyak tanya, kamu masih muda, terus sayang nanti umurnya kalau mau jadi pejabat. Saya bilang malah saya rasa lebih berkah kalau kita masih muda untuk memikirkan banyak orang, karena muda itu adalah kekuatan. Kira-kira seperti itu. Baiklah, dengan di 100 hari kerja, tantangan terberat apa Pak? Alhamdulillah tidak ada yang berat-berat lah, karena saya punya mindset kalau pengusaha itu biasanya mencari modal dulu, terus mencari margin, habis itu dibagi lagi untuk operasional, baru kita dapat untung. Kalau di pemerintahan, alhamdulillah Kabupaten Penajam Pasir Utara tanahnya penuh dengan berkah, kita tinggal memanage bagi hasil aja. Dana bagi hasilnya sudah ada, pendapatan daerahnya sudah ada, bantuan dari pusat sudah ada. Tinggal misalnya dinas ini perlu ini kita kasihkan. Yang mungkin untuk kemaslahatan umat, apa yang diperlu, misalnya infrastruktur yang perlu dibangun, tinggal dibangun. Jadi saya rasa hanya manajemennya saja diperbaikin. Makanya kemarin di Penajam Pasir Utara ini saya lakukan job fit. Nah, job fit itu untuk bagaimana kita menganalisa lagi seluruh dinas agar bekerja secara maksimal. Di sini punya semboyan, Mbak, nggak perlu seremoni, langsung
peresmian. Nah, Langsung jalan. Langsung jalan, gitu. Baiklah, kita akan break dulu gitu ya, Siap. Smart Listener, kita akan break dulu. Tapi sebelum break, saya punya satu pertanyaan, Pak Agem. Pengusaha atau pejabat? Saya hobinya pejabat, pekerjaannya pengusaha. Oke, baiklah. Kita akan break dulu, Smart Listener. Anda boleh bergabung bersama dengan kami, silahkan gunakan 0811 590 978. Kita akan kembali ke studio untuk pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Ngopi dulu, ngopi. They call it news, knowledge, business information, wisdom, inspiration, but we call it smart. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, radio talk. Anda Smart Listener yang masih terus bergabung bersama dengan kami, pastikan juga untuk ikutan ngobrol bareng di nomor 0811 590 978. Untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di 97,8 Smart FM, masih banyak sekali waktu yang kita punya untuk juga bisa menjawab pertanyaan Anda. Ini mungkin untuk Anda warga PPU, mungkin boleh sedikit langsung tanya-tanya gitu, Pak ya? Boleh banget ya. Boleh Oke, sekali. ya. Dan Smart Listener, kita juga sudah menerima kiriman SMS di nomor 0811 590 978. Kita langsung baca dulu. Ini dari Ibu Vivin yang ada di Waro. Oh, Bangga PPU punya bupati dari kalangan milenial. Semangat mudanya membawa PPU lebih sejahtera. Amin, ya Rabbal Oke. Alamin. Nah, terima kasih untuk Ibu Vivin yang ada di Waro. Oke, Pak AGM. Kalau di 100 hari kerja yang sudah kita bicarakan di sesi awal tadi, tantangannya udah dilewatin. Ini hari terakhir di tahun 2018. Melihat tahun 2019 seperti apa? Tantangannya juga pasti akan beda dong. Oke. Jadi di 2019 itu mungkin saya tetap pada jalurnya saja untuk pembangunan di Penajam Pasir Utara. Bagaimana saya bisa menyelesaikan infrastruktur penghubung antara Balikpapan dengan Penajam. Bahkan saya ada permohonan lagi kepada Pak Gubernur untuk membuat infrastruktur sesuai dengan visi misi Pak Gubernur juga, yaitu membangun konektivitas antara Kalimantan Timur. Jadi Penajam dengan Kubar ini kalau kita sambungkan jalannya itu sekitar 85 kilo. Jadi kalau biasanya kita ke Kubar lewat Balikpapan atau Samarinda itu biasa 10 jam, nanti kalau dia lewat Penajam itu hanya memakan waktu 2 jam. Nah, dan ini akan terbangun suatu perekonomian yang efisien, kemudian akan mendongkrak perekonomian kita secara signifikan karena infrastruktur ini benar-benar sangat dibutuhkan dalam pembangunan daerah kita. Alhamdulillah sudah saya lihat suratnya sudah diterima langsung dengan Pak Isran Nur dan dia akan mengkaji karena kemarin langsung ditandatangani sama beliau Pak Gubernur, dan saya sebagai Bupati Penajam Pasir Utara juga merasa senang dan saya juga mendoakan semoga di 2019 itu ada keputusan bagaimana Penajam dan Kubar ini bisa terkonek dengan infrastruktur itu. Itu yang fokuskan adalah infrastruktur. Tapi di 2019 ini saya targetkan sampai bulan September saya ingin menyelesaikan infrastruktur di Kecamatan Penajam. Di Kecamatan Penajam ini harus selesai jalan-jalan yang bolong, yang rusak, kemudian yang tidak ada lampunya. Saya ingin terangi semua, jalannya juga supaya mulus semua. Karena kecamatan yang paling besar ini ada di Penajam. Kemudian di September nanti saya akan lompat ke Waru Babulu. Jadi tahun depan, akhir tahun saya ingin tinggal di Babulu. Kalau sudah clear jalannya di sini insya Allah, saya akan lompat lagi ke Babulu. Saya akan tinggal di Babulu. Nah, supaya nanti pembangunan dalam 5 tahun jangka menengah pendek ini itu bisa selesai. Nah, jadi saya setahun juga akan tinggal di Babulu. Mungkin saya akan bolak-balik, tapi saya akan kerjanya lebih di Babulu saja, tidak di kantor bupati. Karena kantor bupati ini kan hanya laporan. Saya ingin
eksekusi di bawah aja tuh. Nah, biar nanti laporannya itu biar kepala dinas yang buat, bawa ke sana kan bisa. Kalau seperti yang sudah mengirimkan SMS gitu yang tadi gitu Pak AGM ya, di daerah Waru itu seperti apa sih kondisinya? Jadi kondisi Waru itu alhamdulillah AGM Hamdan itu saya terima kasih banyak kepada ayahanda, ibunda, saudara-saudariku di Kecamatan Waru, karena kita menangnya di situ hampir 70%, Pak. Memang Waru ingin ada perubahan, dan ini selalu saya simpan di dalam diri saya bahwa amanah yang saya pegang ini adalah amanah yang dipertanggungjawabkan di dunia dan sampai di akhirat kelak. Jadi memang saya harus kerjanya begitu keras, begitu nyata, nggak perlu seremoni. Pokoknya yang penting masyarakat sudah merasakan perubahan yang betul-betul ada sesuai dengan harapan mereka, yaitu ingin pemimpin baru, ingin perubahan. Dulu begitu, sesuai survei yang lalu sebelum saya masuk ke sini, saya survei dulu. Ternyata memang dia ingin perubahan. Saya nggak tahu apa perubahan itu. Tapi alhamdulillah masyarakat memberikan kemenangan tentunya kepada seluruh penajam Waru, Babulus, Paku, itu memberikan dukungan yang sangat besar kepada kami. Bahkan mereka menjadi relawan yang betul-betul tidak memakan biaya lah menurut saya. Mereka turun, mereka walaupun diintimidasi, bahkan saya lihat kemarin itu kalau lihat video-videonya itu kesian juga kan, masyarakat kecil diintimidasi seperti itu. Makanya saya tidak mau ke depan ada yang seperti itu lagi. Jadi harapannya betul-betul berubah, yang berubah dalam akhlak juga. Makanya saya membawa moto yaitu maju, modern, religius. Jadi tidak lagi, kalau kata kasarnya, kampungan lah. Nah, karena di sini alhamdulillah saya lihat orang-orang tua, ibunda, kemudian anak-anak itu banyak yang religi. Maksudnya religi, mereka penghafal Quran, tahfiz Quran. Kemudian ibu-ibunya sering bersalawat. Saya lihat itu yasinan tiap malam Jumat. Ayahandanya juga saya lihat orangnya rata-rata semuanya yang bagi agama Islam dia beribadah agama Islam, yang Kristen dia beragama Kristen sesuai dengan ibadahnya masing-masing. Semuanya tukang beribadah gitu. Nah, makanya kami membawa moto maju, modern, dan religius. Kemudian untuk Waru, yang saya lihat ada infrastruktur yang perlu dibenahi, kemudian juga mungkin sarana pendidikan dan kesehatan yang menjadi keluhan seluruh warga Penajam Pasir Utara. Karena 2 tahun saya berjalan ini, Mbak, yang dikeluhkan itu hanya jalan, kesehatan. Jalan, kesehatan, jalan, kesehatan, itu aja. Maka saya tambahkan dengan pendidikan. Nah, pendidikan ini karena tidak boleh ditinggalkan. Dulu saya juga waktu kelas 1 SMP menjadi entrepreneur. Bahkan saya ingin berhenti sekolah. Karena saya jual korsen itu dapat untungnya itu 50.000 satu korsen. Yang saya jual itu 20. Jadi sudah 500.000 kita dapat. Nah, bahkan 1 juta kita dapat di situ. Nah, itu yang menjadi kita tahun itu loh ya. Tahun 2002 kalau nggak salah. Nah, itu menjadi kita kadang-kadang sudah dapat duit ngapain sekolah. Padahal ke depan untung aja waktu itu saya tidak berhenti sekolah. Nah, karena orang tua juga nggak boleh, harus sekolah, harus beribadah katanya. Karena ilmu dunia sama akhirat itu harus nyatu, harus seimbang katanya. Jadi di situ ketika sudah menjadi pejabat, oh ternyata apa yang dipesankan pada almarhum kedua orang tua saya itu betul-betul menjadi manfaat untuk kami, dan insya Allah juga bermanfaat untuk anak-anak yang kita arahkan ke situ. Ya, kenapa ingin tinggal di Babulu, Pak? Kenapa? Kenapa akhirnya memilih akan tinggal di Babulu nanti? Ya, jadi kan 1 tahun pertama ini, alhamdulillah setelah dilantik saya tinggalnya di Penajam. Saya ingin tinggal di Babulu karena saya ingin menyelesaikan irigasi dan jalan-jalan. Karena di sana itu jauh, Mbak. Masuk ke Babulu itu kita 50 kilo lagi. Apalagi kalau kita masuk ke Babulu Laut itu, kemudian jalannya ke Sebakung, Gunung Intan, apa itu dia panjang-panjang jalannya gitu, baru rusak. Nah, kalau ini kita perbaiki dan kita beri penerangan, insya Allah akan terlihat seperti kota besar. Nah, dan insya Allah kalau misalnya nanti jalan sudah terhubung, saya yakin dan percaya bahwa Kabupaten Penajam Pasir Utara ini, walaupun dia kabupaten, tapi insya Allah akan bisa mengalahkan Balikpapan. Karena konektivitasnya sudah terhubung. Kita sudah membangun pelabuhan,
yang akan menyambung ke Kubar, kemudian Balikpapan tentunya, Pasir, maka perekonomian itu akan terputar di Penajam Pasir Utara. Bahkan kemarin saya berbicara dengan Pak Gubernur, saya menyampaikan gerbang Kalimantan itu adanya di Balikpapan. Tapi insya Allah kalau misalnya kita bisa geser kawasan ekonomi khusus itu ke Penajam, maka gerbang industri itu ada di Penajam. Karena kita sudah dibantu oleh fasilitas yang ada di Balikpapan. Kawasan industrinya atau kawasan ekonomi khususnya ada di Penajam, yaitu kawasan Buluminung. Itu akan bisa jadi tren karena di situ sudah menjadi kawasan industri. Dan saya yakin sekali kalau dia ada di Alki 3 ini, di Penajam Pasir Utara khususnya, insya Allah ekonomi di Kalimantan Timur itu akan meledak lagi, Pak. Kira-kira seperti itu. Oke, dari banyaknya daerah yang ada di Penajam ini, daerah mana yang jadi prioritas? Babulu tadi atau masih ada lagi? Sebenarnya semuanya menjadi prioritas karena di Kecamatan Penajam itu ada padi, kemudian ada sawit, kemudian ada blok minyak, ya. Kemudian kita ke Waru juga demikian, ke Babulu ada 15.000 sampai 20.000 hektar sawah di sana. Dan ini menjadi kenapa di tahun depan saya ingin ke Babulu dulu, karena saya ingin lumbung padi Kalimantan Timur itu betul-betul hadirnya ada di Penajam dengan irigasinya yang baik. Maksudnya minimum kita panen satu tahun itu 2 kali. Satu tahun 2 kali panen itu di Babulu nantinya. Makanya kita harus tinggal di sana, harus dipelototin lah. Kan beda ya kalau misalnya kita duduk aja di sana ya. Sama tidak duduk di sana itu beda. Sama lah kayak di kantor bupati nih. Ada saya itu agak beda walaupun tidak ada bupatinya juga sama aja sebenarnya. Tapi ada sesuatu magnet yang beda lah kira-kira. Oke, Pak Agem, kalau misalnya kita melihat ke belakang lagi gitu ya, melihat ke belakang lagi di saat pemilihan gubernur yang kemarin gitu ya. Itu kan sempat memanas gitu. Gubernur atau bupati maksud saya. Bupati saya mau jadi gubernur. Amin berarti. Oke, kondisi pemilihan kemarin itu sempat memanas. Gimana kondisi sekarang? Apakah masih ada yang bisa dibilang masih baper atau gimana? Alhamdulillah wa syukurillah, sekarang sudah sudah dingin sekali. Bahkan banyak orang mengatakan udah beda. Seperti itu. Dan alhamdulillah pertandingan kan sudah usai. Jadi kami itu bertanding untuk bersanding. Selalu saya katakan dalam pemilihan kemarin, Agem Hamdan datang ke sini untuk bertanding, tapi juga untuk bersanding. Maksudnya kalau Allah memberikan kemenangan, kami juga akan menyanding semuanya. Bahkan sekarang saya rasa semuanya tidak ada yang kami prioritaskan dan tidak ada yang kami tinggalkan. Semuanya kami rangkul, insya Allah lah. Tinggal komunikasinya aja yang diperbaikin. Saya rasa semuanya aman. Dan saya rasa yang dulu-dulu juga aman-aman aja. Kami tidak mengungkit-ungkit. Bahkan seluruh kepala dinas saya katakan bahwa semuanya yang lalu biarkan berlalu. Mari kita bekerja untuk membawa Penajam ini lebih maju, modern dan religius. Maksudnya kita bekerja sama. Kira-kira seperti itu. Oh, keren ini, bertanding untuk bersanding. Oke, baiklah. Nah, Pak Agem, kalau misalnya kita melihat bupati yang sebelumnya gitu, yang selalu mengedepankan budaya, pariwisata. Nah, apakah ini juga masih jadi hal yang masih terus juga ditingkatkan atau seperti apa? Ya. Alhamdulillah Penajam Pasir Utara itu mempunyai pantai ya. Kemudian dia mempunyai sawah, bahkan dia mempunyai pegunungan. Bahkan Kukar saja menaruh pariwisatanya itu di Bukit Bengkirai, yang tidak jauh dengan lokasi Penajam Pasir Utara. Jadi inti dari perkataan saya ini adalah, jadi Penajam Pasir Utara ini di bidang apapun dia mempunyai. Pariwisata dia punya, pantai dia punya, kemudian suasana dia punya di sawah atau di hutan, dia mempunyai itu. Bahkan ada air terjun, saya lihat itu kemarin. Hanya yang menjadi kendala adalah bagaimana kita membangun infrastrukturnya dulu agar lebih menarik.
Karena kalau hanya pantai saja, baru pantainya kotor, tidak ada tempat persinggahan, tidak ada UKM-nya, bagaimana orang mau datang? Jadi infrastruktur itu sangat penting. Bahkan saya sudah menggadang-gadang nanti di sepanjangan pantai dan mangrove itu akan kami bangun. Hanya di tahun pertama ini, karena kewajiban utang itu harus dilunasin, maka saya harus melunaskan dulu. Karena sampai mati juga yang ditanyain itu yang nggak bisa dibayar itu adalah utang. Nah, jadi utang harus selesai dulu sesuai dengan syariat agama, kira-kira seperti itu. Oke, baiklah. Ini ada lagi yang bertanya melalui nomor 0811 590 978 dari Bapak Adi. Pak, bangun mall dong. Nah, gimana? Bangun mall itu memang kami lagi memikirkan. Hanya kan mall itu dalam satu RT-nya itu yang saya lihat hitungannya ya, dia harus ada 15.000 rumah. Sedangkan di Penajam kan masih kurang. Tapi saya yakin dengan infrastruktur yang baik dan nanti akan kami paksakan para entrepreneur. Bahkan kemarin ketemu dengan siapa ya? Jadi mereka itu mau bangun hotel, mall. Nah, jadi ada hotelnya, ada mallnya di pinggir pantai. Mungkin daerah Nipa-Nipa atau mungkin Tanjung atau mungkin di daerah pelabuhan sana. Nah, jadi saya belum tahu, tapi itu belum deal. Dan itu juga harus hadir. Tapi kehadirannya itu juga akan menjadi buah si malakama untuk saya. Pasti para pasar-pasar nanti yang tradisional akan merasa tertinggal. Jadi saya mungkin harus musyawarah dulu dengan beberapa kepala dinas dan tokoh masyarakat. Karena saya juga punya moto, yaitu menyatukan pemikiran antara eksekutif, legislatif dan tokoh masyarakat. Jadi keputusan ke depan, apapun yang mau kita ambil, misalnya kayak kita membuat mall, kita harus bicara dulu, Mbak, secara terbuka. Jadi biar tidak ada yang ditinggalkan. Kalau mall sih kami, kalau saya pribadi, untuk membawa Penajam itu maju, modern, mall itu harus ada agar nanti orang-orang Penajam itu tidak keluar lah. Paling tidak kita sudah punya fasilitas membangun daerah kita, ya kan, belanja di daerah kita sendiri. Jadi keramaian kita buat di daerah kita sendiri. Karena kalau bukan kita yang membangun, kalau bukan kita yang membudayakannya, nanti siapa lagi? Kemudian tadi pemerintah yang sebelumnya yang membawa kebudayaan terus. Ya, kebudayaan itu memang sangat baik, Mbak. Bahkan saya juga mengangkat kebudayaan di sini, pariwisata dan kebudayaan saya angkat setinggi-tingginya, karena itu menjadi ikon juga untuk kita di Penajam Pasir Utara. Dan mudahan nanti ke depan bisa berjalan terus, insya Allah seperti itu. Oke, baiklah. Kerja seperti apapun untuk Bupati pasti juga dibantu dengan kepala-kepala dinas. Pasti. Ada kriteria khusus nggak sih, Pak? Saya rasa tidak ada. Saya rasa alhamdulillah semua. Jadi ASN ini kan memang sudah mengabdikan dirinya untuk menjadi aparatur sipil negara. Dan pendidikan yang dia tempuh juga memang di pendidikan pemerintahan. Jadi saya rasa tinggal kita sinergi saja. Nah, jadi mereka sudah mempunyai ilmunya dan mungkin kami juga mempunyai amanah, mungkin juga ada keinginan, aspirasi dari masyarakat yang ingin kita bangun. Saya rasa nggak ada yang susah. Karena yang bikin susah diri kita itu ya diri kita sendiri juga, Mbak. Jadi kalau dibawa santai, dibawa dengan aturan, insya Allah semuanya nggak ada yang susah lah. Baiklah, kita akan break dulu. Kita akan break lagi, Smart Listener. Untuk Anda silahkan sekali lagi masih boleh bergabung bersama dengan kami melalui WhatsApp di nomor 0811 590 978. Tapi sebelum break ada lagi satu pertanyaan. Di posisi sekarang ini siapa orang yang paling berperan? Saya rasa istri dan keluarga serta masyarakat yang mendukung. Oke, kita pengen tahu apa sih yang akan disampaikan kepada para orang-orang yang mendukungnya luar biasa sekali di belakang seorang Bapak Abdul Ghafur Masud setelah yang ini. Ya, baik. Smart FM, Radio Talk. Listeners, kami masih bersama dengan Bapak Abdul Ghafur Masud, Bupati Penajam Pasir Utara, atau yang
senangnya sih dipanggil AGM gitu ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang masih terus bergabung bersama dengan kami. Nah, sebelum break tadi, orang-orang yang paling berjasa gitu, punya peranan penting paling besar adalah keluarga, orang-orang terdekat, dan juga masyarakat PPU pastinya. Oke, tapi sebenarnya kalau kita boleh tahu, seorang AGM itu family man banget nggak sih? Atau saya gimana sih? Enggak juga. Ya, saya enggak ini. Kalau untuk keluarga tentulah kita menyayangi keluarga ya, apalagi anak, kemudian istri, kemudian karena saya juga anak terakhir, saya sangat hormat dengan kakak-kakak saya karena saya itu ditinggal keluarga, ditinggal ibu dan ayah, ayah dan ibu, itu umur ayah dulu 4 tahun, kemudian ibu itu saya umur kelas 3 SMP, ayah kelas 4 SD, ibu kelas 3 SMP. Jadi kalau kelas 4 SD kan tahu sendiri tuh, masih pikirannya masih seperti apa. Kemudian diambil alih dulu kemarin, yang menafkahi kami itu kakak-kakak, bahkan sampai sekolah, ibu juga demikian. Jadi harus hormat kepada kakak-kakak lah. Tapi hormat di bidang yang positif. Kalau negatif pasti saya juga akan memberikan masukan kepada saudara-saudara saya. Kemudian untuk anak istri tentu kami namanya manusiawi pasti menyayangi. Tapi saya tetap menyayangi yang seadanya saja, sesuai dengan apa yang diajarkan sama agama. Itu yang saya selalu jalankan. Kemudian dorongan yang paling pertama saya minta itu adalah kepada istri, karena pendamping hidup saya itu kan istri. Jadi suatu keputusan apapun saya pasti akan berbicara dengan istri. Awalnya sih istri nggak mau karena dia bilang, gimana Bi, Abi jadi pengusaha aja saya ditinggal-tinggal, apalagi jadi pejabat. Saya bilang kayak gitu. Saya bilang kan belum tentu juga jadi pejabat. Saya bilang kayak gitu. Tapi kalau misalnya Allah meridhoi, masyarakat merestui, kira-kira saya panggil Bunda kan. Bunda setuju nggak? Karena yang kita pikirkan ini begini. Jadi banyak yang saya bahas dengan istri. Dia bilang ya Bismillah lah, kalau untuk kebaikan katanya saya mendukung. Tapi saya tanya lagi, betul gak nih? Bener Bi. Alhamdulillah ternyata begitu sekarang ini dalam 3 bulan terakhir ini malah dia yang proaktif. Karena dulu saya bangunnya siang, ya kan? Begitu dilantik itu langsung dia pokoknya subuh itu nggak boleh tidur lagi. Biasanya kan habis subuh kita tidur lagi tuh. Nggak boleh tidur lagi. Pokoknya habis kerja katanya jam 7 juga kadang-kadang kita nggak bisa, jam 8 nggak bisa langsung ke kantor karena di rumah jabatan itu pasti ada tamu. Nah, saya sangat menghormati tamu, Mbak. Jadi kalau ada tamu pasti saya suruh duduk, makan dulu, minum, kita ngobrol apa yang mau diobrolin. Jadi kadang-kadang ke sini juga, ke kantornya juga agak telat karena pasti ada tamu. Alhamdulillah ada tamunya, Mbak. Yang bingung itu kalau nggak ada tamunya kan. Kira-kira seperti itu. Jadi orang yang paling mensupport saya yaitu istri saya yang pertama, kemudian mertua. Mertua saya juga saya izin karena saya nggak punya orang tua, jadi mertua saya anggap sebagai orang tua saya dan sudah pastinya sudah seharusnya seperti itu. Kemudian kakak-kakak. Jadi kakak-kakak saya dulu ini nggak begitu tidak begitu menyupport karena alasan satu, saya masih terlalu muda. Kemudian yang kedua, dia takut saya labil. Maksudnya karena muda ini takut labil, ya nggak bisa nahan emosi gitu kan. Kemudian yang ketiga, katanya musuhnya terlalu kuat. Nah, dia bilang kayak gitu. Saya bilang ya apapun keputusan itu tetap saya yang akan menjalani dan saya yang akan merasakan apakah keberhasilan dan kegagalan, yang merasakan itu adalah saya. Saya hanya minta doa, minta restu, dan semoga membawa keberkahan. Nah, jadi alhamdulillah saudara-saudara juga mendukung, walaupun pertama-tama hanya separuh, karena dia takut sekali ngelihat. Mengapa saya juga ngotot dulu untuk maju? Karena waktu saya digadang-gadang mau disandingkan berpasangan dengan yang lain, para relawan ini sudah terbentuk di Penajam Pasir Utara. Bahkan dia bilang
kalau Bapak berpasangan dengan ini kami bubar aja Pak. Nah di sini akhirnya saya ngotot, saya kasih tahu kepada keluarga, Kakanda, saya bilang saya rasa saya tetap fokus maju sebagai calon bupati, dan saya minta doanya. Itu belit, dan alhamdulillah mereka juga ya kalau itu sudah maunya Adinda, Bismillah. Tapi saya bilang saya minta doanya dulu. Kalau tidak direstui saya tidak mau maju. Alhamdulillah restui semua, dan Bismillah kita maju, dan alhamdulillah membawa maksudnya apa yang saya lakukan itu membawa keberkahan dan kemenangan. Kira-kira untuk diri saya lah, kira-kira seperti itu. Kalau punya waktu luang sama keluarga ngapain sih Pak? Saya cuma main PS sama anak-anak, karena anak saya 5 laki-laki semua. Alhamdulillah laki-laki semua, dan ini lagi mengandung. Kayaknya kalau saya lihat-lihat gayanya kayaknya perempuan yang mau keluar ini. Jadi biasanya hanya menghabiskan waktu. Bahkan saya seringnya itu ke Balikpapan, apa itu BSB ya, di Uwok itu main game itu loh. Kemudian biasa ke pantai, atau enggak satu harian saya hanya di rumah, sholat bareng sama anak-anak, kemudian suruh anak-anak setoran hafalan. Dari An-Naba sampai An-Nas itu mereka saya suruh hafalin. Jadi kalau ada hafal saya kasih hadiah. Alhamdulillah mereka sudah, yang abang sudah alhamdulillah juz 30 sudah tapis lah ya, juz 30-nya. Bukan 30 juz ya, juz 30-nya. Nah, karena ini hari terakhir di 2018, pasti punya harapan di tahun depan seperti apa? Silakan. Ya, alhamdulillah waktu memang berjalan begitu cepat. Bahkan saya merasakan untuk mempelajari diri saya sendiri, dari sekolah dulu sampai sekarang waktunya begitu cepat. Bahkan saya melihat anak saya juga begitu cepat. Jadi memang waktu nggak boleh kita sia-siakan, apalagi untuk hal-hal yang tidak positif. Saya rasa setiap waktu kita, setiap detik kita diisi dengan hal-hal yang positif, tentunya juga dengan hal-hal kebaikan. Kemudian harapan saya berharap kepada seluruh warga Indonesia, terkhususnya untuk Penajam Pasir Utara, untuk mendoakan semoga menjadi pemimpin yang amanah, yang berkah, dan membawa kemajuan khususnya untuk Penajam Pasir Utara untuk menjadi maju, modern, dan religius. Kemudian juga saya berharap karena di tahun 2018 ini banyak sekali bencana yang melanda negeri kita, saya ingin mengajak seluruh warga Penajam Pasir Utara untuk beristighosa atau mungkin berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Bagaimana kita itu selalu berdoa agar Allah itu memberikan keberkahan, keselamatan untuk negara kita, terkhususnya Penajam Pasir Utara. Untuk selalu berdoa agar anak-anak kita yang lahir itu menjadi anak-anak yang berguna, yang bertawakal, terus berguna untuk bangsa dan negara, khususnya juga untuk keluarga. Jadi harapan saya itu masyarakat bagaimana selalu berdoa. Kalau kami di pemerintahan juga minta doanya, karena tugas kami hanya bekerja. Jadi kalau hanya bekerja saja tidak didampingi dengan doa, saya rasa kurang sempurna lah. Jadi harapan saya hanya itu saja. Harapan saya bagaimana masyarakat Penajam Pasir Utara ini bisa lebih berkepribadian yang welcome dengan orang-orang yang akan datang, karena kita akan meningkatkan sektor pariwisata, juga membawa investor-investor agar bisa menambah lapangan pekerjaan. Jadi harapan saya semoga, dan doa saya semoga Penajam Pasir Utara itu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi melihat tahun 2019 masih tahun kerja atau udah mulai santai, Pak? Saya tidak akan pernah santai, karena dalam waktu 5 tahun itu bukan jangka yang panjang. Betul. Apalagi membangun 3.333,3 km persegi Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jadi setiap harinya, bahkan di setiap libur, saya selalu mengingat bagaimana pembangunan itu dalam waktu 5 tahun bisa dirasakan oleh masyarakat Penajam Pasir Utara. Jadi kalau saya pribadi,
saya tidak ada rasa libur. Oke. Baiklah, Smart Listener, nggak berasa kebersamaan kita mesti berakhir. Alhamdulillah. Sudah 1 jam ke depan kita udah ngobrol bareng. Terima kasih untuk Anda yang sudah berinteraksi di nomor 0811 5900978. Kalau Anda terlewatkan perbincangan ini bisa melihat siaran ulangnya di channel YouTube Smart FM Balikpapan. Terima kasih Bapak atas waktunya, Ibu, atas kesediaannya untuk bisa kita ngobrol selama 1 jam. Terima kasih, mudah-mudahan untuk bisa terus sukses, terus maju, dan terus untuk bisa sehat untuk membangun PPU. Amin ya rabbal alamin. Smart Listener, sekali lagi berakhir kebersamaan kita. Saya Asri mengucapkan selamat siang, selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Sukses untuk Anda hari ini.